Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wala haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, terima kasih dengan kami sampai mata. Terima kasih Mas setia dengan channel kami dan juga terima kasih dan doakan kepada kami. Nah, biasa kita akan menampilkan sisi goib. Dan ini kita akan menguak sisi goibnya tentang IKN ataupun Ibu Kota Nusantara, mana ini pemindahan ibu kota Jakarta dari pindah ke Kalimantan di Palangkaraya. Ini sebenarnya idenya pertama kali disebutkan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1967 dan kemudian dilanjutkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo 2019. Dan ini belum selesai, masih pembangunan, masih berjalan terus dan rencananya akan diresmikan pada tanggal 17 Agustus 2024 di tahun ini. Yang diresmikan ini juga mengalami banyak kendala hambatan, pro kontra dalam pemilihan ibu kota Nusantara ini. Ini akan kita kuat sebetulnya apakah ada unsur goib juga yang menghalangi untuk pemindahan ibu kota Nusantara ini. Dan untuk mendapat sebuah organisasi Bismillahirrahmanirrahim. Shalom. Shalom. Akan saya tarik. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik. Goib kuat. Tempat yang saat ini tersebut kuat dan sudah ditundukkan oleh Sang Yang masuk. Waalaikumsalam. Bisa diperjelas suaranya keras. Ya, perkenalkan saya Santri Matok ya. Ini saya ingin mengajak dialog sama kamu. Baru tahu ini dari bulan apa yang masuk? Saya dari golongan jin. Apakah kamu salah satu jin yang dimusnahkan oleh Sang Yang Jalwana, guru saya? banyak sekali yang sudah tunduk dengan beliau, termasuk saya. Walaupun ada beberapa yang memang tidak bisa dan tidak boleh untuk menerima Islam. Oh gitu. Paling dalam sendiri itu masih dalam tugasnya yang baru. Goib yang paling dalam sendiri itu ada tugas baru. Goib yang paling dalam? Iya. Dalam mana? Iya, mereka yang tidak boleh diislamkan secara langsung. Oh ya ya, paham. Mungkin para goib amanah itu ya, menjaga amanah. Iya. Nah ini kan posisinya ada di ini ya, yang rencananya akan dibuat ibu kota itu.
Dengan dari Jakarta mau dipindah ke tempat sekarang namanya IKN itu. Iya, Apa istilahnya IKN itu? saya di sana. Nah, kamu di sana Tapi juga banyak yang fasik-fasik itu banyak. banyak Apalagi di sana di hutan itu kuyang juga banyak sekali. banyak yang juga. Nah ini kan dulu idenya kan dari Bapak Soekarno, Presiden Soekarno. Dia kan sudah paham tuh kenapa kok sangat ditempatkan di situ. Nah, secara geografis kan itu ada di tengah-tengah Indonesia luas. Tapi Ya, secara ya, ini goib pasti ada rahasia di dalamnya kenapa kok harus di tempat itu. iya. Kalau kita tahu bisa disebutkan kalau ada apa itu. Ya sebenarnya banyak yang menentang kalau ibu kota akan dipindahkan di tanah itu. Di Kalimantan bagian manapun. Itu banyak tanah-tanah yang mungkin bisa digratiskan. Dan dimanfaatkan oleh negara dengan biaya yang lebih rendah. Tapi beliau presiden di negeri ini sekarang mengetahui akan hal itu dan mengetahui bagaimana kondisi dan posisi Kalimantan di bagian timur. Itu akan sangat menguntungkan bagi kemajuan dan kemakmuran negeri. Ya, harapannya seperti itu. Dipindah di sana, Ya. menjadi negara lebih maju lagi, berkembang Ya. secara pesat untuk perekonomian, ya, maksudnya seperti itu. Nah, cara geografis lagi di ibu kota Jakarta kan sering disebut banjir ya. Iya. Ini kan posisi di tengah, mungkin aman dari segala bencana, kemungkinan seperti itu ya. Di sana itu adalah bekas tanah dari kerajaan Kertanegara yang sudah puluhan abad terdahulu. Itu tanah yang makmur, yang tersimpan banyak sekali untuk kesejahteraan rakyat di kemudian hari. Oh, kata peninggalannya banyak ya. Ya, tepat di bawah bangunan itu sekarang berdiri. Dan itu wujud nyata apa digoibkan? Digaibkan untuk saat ini. Tidak bisa diambil sembarangan. Tidak bisa. Semua warisan-warisan dari para raja-raja kerajaan terdahulu banyak yang tersimpan di situ. Atau memang sudah banyak yang disetorkan. Bahkan presiden pertama di negeri ini pun juga mengetahui akan hal itu. Memang presiden-presiden selanjutnya tidak mau menerima dan melanjutkan amanah itu. Nah, kenapa itu yang jadi kenapa tidak mau melanjutkan? Setiap pergantian dari seorang pemimpin, mereka itu membawa apa yang mereka impikan masing-masing. Target juga sendiri ya. Ya, akhirnya negeri ini tidak maju-maju. Sesuatu tugas yang sudah dilaksanakan, sudah tinggi, kemudian dirubah, dimulai dari awal lagi. Itu kan juga nambah biaya lagi. Ya, ganti pemimpin lagi, dimulai dari bawah lagi dengan idenya sendiri. Padahal ide ini kan sudah tahun 57. Iya. Ya, saya tuh harusnya terima kasih sama Bapak Jokowi ini. Baru terlaksana di tahun ini. Ya, 2019 tuh. Iya. Selesai ya. Dan sekarang pun beliau juga ingin seorang pemimpin selanjutnya melanjutkan tugas dan amanah yang sudah beliau lakukan. Harapannya seperti itu ya, dilanjutkan lagi ya. Karena itu juga ceritanya Pak Karno juga kan. Iya. Dan itu juga untuk kemakmuran rakyat di negeri ini sebenarnya tujuannya kan ya. Iya benar. Untuk kepentingan pribadi. Tapi memang pasti akan ada banyak orang-orang yang menentang. Pasti banyak.
Walaupun demi kebaikan pun, pasti akan ada orang-orang seperti itu, orang-orang yang berbuat rusuh, menebar fitnah di mana-mana. Yang menjatuhkan iya, presiden bahwa itu dicam tidak bisa bekerja lah gitu ya. iya, penghinaan di mana-mana itu pasti akan ada orang-orang seperti itu. Kedamaian itu tidak akan tercipta. Pasti akan ada orang-orang seperti Nah, itu. ini dari orang-orang kan ada yang menentang. Ini bagaimana kalau dari bangsa Goib penghuni di sana, baik jin fasik ataupun juga Muslim ataupun yang katanya itu amanah dari kerajaan terdahulu, itu kira-kira menentang atau setuju dipakai untuk ibu kota ini, Goib di sana itu. Ya, seluruh lapisan masyarakat di sana juga melakukan ritual-ritual kepada kami, penghormatan kepada kami. Mereka menjunjung tinggi adat dan budaya mereka. Tapi memang pasti ada beberapa gaib yang menolaknya dengan keras. Karena sebagian besar itu adalah rumah mereka. Hutan belantara itu adalah rumah mereka. Pasti ada yang menolak. Tapi kan nggak ngusir mereka. Tidak. Nah ya kok yang tentang gimana? Kan tidak merebut rumah Ya. mereka. Dan oleh karena itu, mereka mempercayakan hal itu kepada masyarakat di sekitar tanah Kalimantan agar melakukan penghormatan dan untuk menghargai dimensi dan mungkin makhluk gaib seperti kami. Sampai sekarang pun berjalan dengan lancar pembangunan. Jadi intinya tidak ada yang mentang ya sebenarnya. Terus untuk sebagian besar Ya, gaib yang menghuni di sana ya. tidak ada. Kami menerima dengan baik. Yang penting bisa Apalagi menghargai tadi ya, beda alam tadi ya. iya, tidak semena-mena. Apalagi kami dari bangsa gaib sudah sangat mengetahui sosok pemimpin kalian, Bapak Jokowi itu kami sangat mengetahui. Kita tahu ya. Bahkan beliau pun, Raja Alam Gaib juga menghormati beliau. Raja Alam Gaib itu menghargai Bapak Presiden Jokowi ya. Iya. Nah, itu karena ini beliau amanah dan niatnya untuk rakyatnya, Iya. untuk masa depan Indonesia ini ya. Yang paling mengangkat derajat beliau adalah kelapangan hatinya. Kesabaran yang seluas samudra. Dina, difitnah itu ya. Iya. Tidak ada buktinya itu tuduhan semua itu. Ya. Tapi beliau mampu menerimanya dengan baik. Itu yang membuat derajat beliau sangat tinggi. Dan kami, bangsa gaib yang menerima amanah dari para leluhur pun, mau menghormati dan menjunjung tinggi beliau. Tadi katanya juga di bawah persis ya kan, nanti kemungkinan jadi istana lah, dan negara itu dia ada peninggalan dari kerajaan negara itu. Ya, semuanya orang-orang itu, orang-orang cerdas. Itu semuanya kalau membangun bangunan yang besar, mau itu tempat usaha, maupun untuk kepentingan seperti negara, itu pasti melihat bagaimana kondisi tanah yang akan ditempati. Ya. Dan mereka pasti mengetahui kenapa akan dilakukan di situ dan didirikan di tempat itu. Karena sejarah yang sudah berlalu, tanah itu penuh kemakmuran. Jadi kalau dibuat usaha bisnis ya akan makmur juga kan. Iya. Ya. Itu akan berpengaruh kepada seseorang yang menempatinya. Pasti sangat berpengaruh besar. Kan juga itu kan nanti untuk menolong warga Kalimantan juga kan, membuka lapangan pekerjaan di sana cukup banyak kan. Iya. Kalau ibu kota baru. Benar. Tapi memang pasti ada orang-orang itu yang
membuat kebohongan-kebohongan dan fitnah-fitnah besar yang dilakukan di sekitar masyarakat di Kalimantan agar menuntut dan menolak akan pendirian ibu kota baru itu. Bahkan seluruh lapisan masyarakat yang ada di tanah Jawa ini pun banyak yang melakukan penolakan. Pasti ada. Itu memang tantangan dari beliau untuk mewujudkan amanah dan tugas yang sudah diemban. Tapi nanti kalau tidak ada lanjutkan ya eman-eman ini. Ya. Sudah banyak juga. Jadi tinggal menunggu pemimpin baru nanti negeri ini ya. Harapannya bisa meneruskan. Bangunan itu akan tetap jadi. Tetap kan jadi ya. Akan tetap jadi. Nah, jadi ada yang melanjutkan nanti. Ada yang akan melanjutkan. Bagaimanapun dia berusaha berbicara tentang ide dan gagasannya. Pasti nanti ketika dia menduduki sebuah pemimpinan, tidak mudah untuk mewujudkan ide dan gagasan yang baru, apalagi merubah hal-hal yang sudah berkembang dengan pesat. Dia pasti akan melanjutkan tugas dan amanah yang sudah beliau Bapak Jokowi lakukan saat ini. Ya, kemungkinan ini dari orang yang tidak suka tentang ya, mungkin tujuannya apa namanya? Kan itu kan proyek ya. Nah, tujuannya fitnahnya dari Pak Jokowi sama timnya akan kecurangan, mencari keuntungan, Iya. seperti itu. Ya, kadang itu juga belum tentulah tujuan seperti itu. Mungkin Iya. kalaupun terjadi ya mungkin bawahnya kan tanpa sama Pak Jokowi, ini para oknum-oknum juga lah mungkin yang nakal. Iya, pasti seperti itu. Dan namanya manusia kan kita tidak tahu. Ya. Minanya sudah bersih, bawahnya yang curang kan nggak tahu. Ya. Pak Jokowi kan manusia biasa, tidak mungkin ya memantau semuanya lah. Nah, di akhir zaman ini, pemimpin sejati itu adalah orang-orang yang banyak menerima hujatan dan fitnah. Sebenarnya orang itulah yang membawa kebenaran dan berusaha menegakkan keadilan.